Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan topik yang aku bahas hari ini adalah mengenai bukti-bukti saintifik, dan ini berkaitan dengan dua alat bukti yang kuat dinilai yang bisa merujuk kepada pelaku ataupun juga tersangka dari kasus pembunuhan yang sudah lebih dari 3 bulan. Ini terjadi di 18 Agustus 2021. Seperti Kadif Humas Polda Jawa Barat yang selalu mengatakan bahwa dibutuhkan kehati-hatian karena ini berhubungan dengan hak asasi manusia ataupun juga dibutuhkan waktu untuk melakukan pengumpulan dan juga validasi apakah bukti tersebut akurat atau tidak. Nah, kalian juga sudah tahu kan ya bahwa ada dua nama saksi yang sudah tersebar di media massa, ada sejumlah hal yang dinilai sebagai alat bukti, tapi kok masih belum bisa dijadikan sebagai alat bukti yang kuat. Misalnya seperti nama Danu dan juga Yosep. Ada beberapa keterangan, misalnya DNA puntung rokok, percikan darah di jaketnya Yosep, ada sidik jari, dan beberapa hal lainnya. Ini kenapa itu belum cukup dijadikan sebagai alat bukti. Kita akan bahas mengenai hal ini, apakah kemungkinan-kemungkinannya tersebut. Tapi sebelum lebih lanjut, aku mau mengingatkan dulu teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, karena kalau aku lihat dari analitik yang baru subscribe itu baru sekitar 42%. Jadi please yang lainnya harap subscribe, karena itu support nyata kalian untuk aku terus mengawal kasus Subang ini hingga tuntas ya. Oke, sekarang kita bahas masalah DNA. DNA sendiri apa anjas? Jadi DNA itu merupakan materi genetik yang sangat khas. Setiap individu pasti berbeda. Di negara-negara maju biasanya mereka memiliki bank DNA. Kalau di Indonesia kita belum punya bank DNA ya. Jadi misalkan kayak aku meludah cuih gitu di kamarku begini, kemudian diambil oleh tim penyidik, kemudian muncullah materi genetikku seperti apa, dan itu kita harus mencari data pembandingnya. Kalau tidak ada data pembandingnya tidak akan bisa ditemukan, kecuali kalau Indonesia punya bank DNA. Pada saat materi genetikku ditemukan di cairan tersebut, langsung kita masukkan ke sistem, langsung keluar, oh itu adalah namanya Anjas, tinggal di sini dan sebagainya. Itu adalah kelemahan di Indonesia, kenapa kita tidak punya materi bank DNA sendiri. Dan dari topik tentang DNA sendiri kan kita bisa temui bahwa ini ditemukan oleh tim penyidik di lokasi kejadian. Ada salah satu materi DNA yang miliknya Danu. Ini dari salah satu puntung rokok. Kemudian kan Danu sudah mengklarifikasi nih bahwa dia memang mengklaim ya bahwa di 19 Agustus tersebut, ini topik tentang Banpol ya, salah satu aktivitas dia pada saat dia mengklaim membantu Banpol di sana, dia itu merokok, dan merokoknya itu di pinggir, di luar rumah, bukan di dalam rumah intinya. Tapi aku tidak begitu yakin ya, kalau seandainya pada saat kepolisian, ini kan keluar kata-kata ini kan dari tim penyidik ya, kemudian di quote banyak media massa bahwa ada DNA-nya rokok yang miliknya Danu ditemukan di lokasi kejadian. Aku yakin 99% bahwa tim kepolisian pada saat menyatakan itu berarti memang benar bukan puntung rokok yang berada di luar, tapi puntung rokok tersebut adalah puntung rokok yang berada di dalam TKP. Bisa aja ini mungkin di asbaknya atau di lantai dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang menjadi kemungkinan terbesarnya. Tapi kalau di luar kemungkinannya sangat kecil sekali. Tapi kemudian juga muncul nih ada beberapa anggapan dari media dan juga netizen yang bilang, bisa aja Anjas seandainya begini, puntung rokoknya Danu, seandainya yang diambil itu adalah di asbak dalam rumah TKP gitu. Bisa aja si pelaku sebenarnya dia mencoba memframing Danu, mengambil puntung rokok tersebut, kemudian memindahkan di lokasi yang identik dengan lokasi TKP yang dekat dengan TKP di dalam rumah gitu agar memframing Danu. Itu juga bisa. Ada dua kemungkinan pro dan kontra. Tentunya ini sangat terbatas karena kita ketahui kan hanya potongan-potongan informasi dari penyidik yang tidak kita ketahui secara utuh. Itu adalah hal yang wajar, tidak masalah. Karena kalau diketahui semua malah justru bisa mengaburkan penyidikan agar semakin lama begitu. Itu adalah masalah Danu ya. Yang kedua adalah Pak Yosep. Pak Yosep juga sama ini Anjas. Dari kita di awal-awal kasus ini muncul, bahkan pada saat 18 Agustus 2021 sore ya kalau aku lihat nggak salah,
lihat di media Kompas TV pada saat Ibu Sumarni diwawancara di Kompas TV. Di situ menyatakan bahwa tim penyidik juga sudah menyita baju dari salah satu saksi yang ada percikan darah. Percikan darah juga berujung ke salah satunya adalah bisa dicek, ya ada dugaan kan ya. Ini bisa menjadi salah satu bukti yang kuat kalau memang ceritanya itu masuk akal dan linear dengan hal-hal yang ditemukan di lokasi kejadian. Ibu Sumarni di 18 Agustus 2021 sore hari di wawancara di Kompas TV di situ menyatakan bahwa sudah diperiksa salah satu saksi yang ada percikan darahnya. Tapi kan sampai sekarang kasus ini 3 bulan lebih, ternyata percikan darah yang ada di Pak Yosep tersebut pun di jaket Pak Yosep yaitu belum menjadi salah satu alat bukti yang kuat dan tidak ada kelanjutannya, perkembangannya seperti apa. Pak Yosep memang sudah beberapa kali memberikan keterangan mengenai percikan yang ada di jaketnya tersebut. Terakhir pada saat diwawancara di TV One yang terbaru menyatakan bahwa pada saat Pak Yosep datang ke lokasi kejadian mencari kedua almarhumah di rumah tapi tidak ketemu, Pak Yosep masuk ke kamar mandi dan dia tanpa sadar atau dengan sadar, itu yang harus kalian bisa nilai sendiri di wawancara tersebut, menyatakan bahwa Pak Yosep itu melihat kayak bunga-bunga di bak mandi, kemudian ngambil airnya dan terpercik di situ. Apakah percikan itu masuk akal dari air tersebut? Karena kalau memang percikan karena kalau air dicampur dengan darah begitu kan ya, mungkin percikan tidak begitu kental. Apakah darah yang ada di bak mandi tersebut sangat kental, sangat banyak sekali hingga hampir 90% darah tersebut warna air tersebut berubah cenderung menjadi darah? Apakah sebegitu tebalnya, begitu cairannya? Itu juga harus menjadi salah satu hal yang kita harus berpikir. Nah, Pak Yosep nggak tahu kok tiba-tiba ada percikan darah di jaketnya dia sendiri. Ada yang bilang bahwa mungkin aja Anjas itu adalah dugaan bagi orang yang kontra ya dengan Pak Yosep, yang menyatakan bahwa itu bisa aja pada saat itu sebenarnya Pak Yosep adalah salah satu pelakunya gitu. Terjadi perdebatan atau perkelahian antara kedua korban, itu adalah bagi yang kontra gitu. Tapi yang bagi yang pro juga mengatakan yang nggak percaya bahwa Pak Yosep adalah pelakunya. Mereka bilang begini, bisa aja Pak Yosep itu di framing juga gitu, ada orang, karena memang ada dugaan ya bahwa si pelaku itu pada saat terjadi olah TKP di tanggal 18 Agustus melihat itu kemungkinan besar si pelaku juga hadir di lokasi kejadian begitu. Bisa aja dengan waktu yang ada dia menggunakan framing tersebut dengan menempelkan mungkin darah di jaketnya Pak Yosep, hal seperti itu. Walaupun hal itu juga kemungkinannya kecil ya, karena kan diketahui ada bercak darah itu kan juga pagi hari kan ya, nggak jauh setelah Pak Yosep melaporkan kejadian ini ke kepolisian setempat di tanggal 18 Agustus tersebut gitu. Kemudian polisi datang dan jaketnya Pak Yosepnya langsung diamankan, dicek seperti itu. Well, ini menjadi perdebatan, tapi paling nggak dari kedua saksi, yang pertama adalah Danu dan juga Pak Yosep kan ya. Danu ada sidik jari dan juga ada DNA puntung rokok. Itu di lokasi kejadian kan ya, sama-sama nih ada dua hal yang bisa menjadi alat bukti yang kuat. Kalau untuk Yosep sendiri itu juga sama, ada percikan darah di jaket dan juga ada sidik jari Pak Yosep juga di lokasi kejadian. Ini menurut aku kedua orang ini sama-sama kalau dari segi hal yang scientific itu ada yang di media massa seperti itu, tapi tentunya kita tidak tahu data seutuhnya. Pasti tim penyidik memiliki data yang lebih komprehensif. Ada banyak yang bilang begini, Anjas kenapa nggak dicek juga di mobilnya mobil Alphard hitam tersebut? Bukankah bisa dicek di setirannya, jari-jarinya? Ini yang harus kalian tahu ya, bahwa pembunuh itu sudah sangat pintar sekali. Di setiran mobil Alphard tersebut tuh sudah dicuci, sudah dihapus. Nggak cuma di setirannya aja, bahkan pada saat di bagasinya untuk memegang, kan kedua jenazah itu kan ditaruhnya di bagasi belakang kan ya. Nah, kunci pegangan bagasi belakang pun juga sama, tidak ditemukan sidik jari. Itu juga semuanya sudah dicuci bersih. Karena sidik jari itu memiliki minyak-minyak tangan kita. Jadi pada saat kita menyentuh benda-benda itu akan menempel di situ adalah minyak-minyaknya. Jadi kalau kalian mencuci piring
gitu kan ya. Ada banyak minyak, ya dipakai sabun buat menghilangkannya. Begitu juga sama sidik jari. Cara menghilangkannya adalah dengan menghilangkan minyaknya, yaitu dengan sabun. Oke, kita nantikan seperti apa kelanjutannya, tapi paling tidak dari kedua saksi kita sudah dapat ada dua hal yang cukup bisa menjadi analisa tim kepolisian. Nah, kemudian ada satu lagi nih, ada yang banyak yang bilang mengenai lie detector test, tes kebohongan, dan juga anjing pelacak. Apakah tes kebohongan yang diambil oleh Ibu Mimin dan juga Pak Yosep itu bisa menjadi salah satu alat bukti? Terus juga masalah anjing pelacak, karena Danu itu kan terendus anjing pelacak 3 kali, apakah itu belum bisa menjadi alat bukti, Anjas? Menurut aku kayak anjing pelacak dan juga lie detector test itu bukan menjadi alat bukti ya, tapi hanya menjadi guidance aja untuk penyelidikan lebih dalam lagi. Misalnya pada saat ada tes kebohongan, ada bagian pertanyaan-pertanyaan yang dinilai oleh alat tersebut ada kebohongan, itu yang akan digali oleh tim penyidik. Begitupun juga sama dengan anjing pelacak pada saat mencium Danu di bagian hal-hal yang mungkin sudah dicocokkan bau ini dengan bau itu secara teknis, begitu hal-hal itu yang akan didalami lagi oleh tim penyidik. Jadi kedua hal tersebut tidak bisa serta-merta dijadikan alat bukti gitu. Tapi pada umumnya pada kasus-kasus di Indonesia dia ngomongnya, kalau kita lihat kan kayak di kasusnya kopi sianida atau kasus pembunuhan anak di Bali, itu rata-rata mereka yang mengambil atau dilakukan tes kebohongan adalah mereka yang diduga sangat kuat oleh tim penyidik. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa yang menjalankan tes kebohongan itu hanya Ibu Mimin dan juga hanya Pak Yosep sampai saat ini yang aku ketahui. Jadi kemungkinan besar memang di awal kasus ini muncul, dua nama yang dicurigai oleh tim kepolisian adalah Pak Yosep dan juga Ibu Mimin. Karena kita melihat trennya kan ya, kasus sianida kalian tahu kan ya, Jessica, tes kebohongan, lolos. Terus juga di kasus pembunuhannya Margaret ya kalau nggak salah, yang di Bali anak kecil itu juga sama mengambil tes kebohongan juga. Itu adalah trennya, tapi sama sekali bukan berarti jaminan juga bahwa orang yang mengambil tes kebohongan sudah pasti dia akan menjadi tersangka, karena juga ada beberapa kasus yang mereka mengambil tes kebohongan dan lulus dan memang mereka bukan tersangka, tapi juga ada yang sebaliknya. Oke, aku rasa itu yang bisa aku bahas. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini. Kira-kira dari kedua saksi tersebut dengan alat-alat bukti dan juga temuan, mana yang kalian lebih percaya mendukung yang valid? Ke Danu ataukah ke Pak Yosep? Dan terakhir, jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku sering live di sana untuk ngebahas kasus Subang juga, dan kita bisa bertukar pikiran melalui live Instagramku. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kopun kerap semuanya.